Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas, kita masih melanjutkan tema yang kemarin sudah kita bahas sebagian ya, yaitu tentang manusia baru ya, tentang manusia baru. Nah saudara, di dunia ini nggak ada yang baru, betul? Salomo yang bilang. Siapa itu Salomo? Salomo adalah orang yang punya pengalaman, orang yang paling berhikmat di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Dia bilang, semua yang ada di muka bumi ini sekarang hanya pengulangan. Yang pernah ada akan ada lagi, yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Ya, cuman kadang-kadang volumenya atau materinya aja sedikit berbeda ya. Nah, semakin kesini materinya semakin halus, semakin canggih, semakin modern saja. Tapi sebenarnya masih mengandung unsur yang lama itu, hanya diulang dengan dipoles sedikit saja seperti itu. Nggak ada yang baru. Nah, saudara, kita bicara tentang manusia baru. Ada hal yang baru. Di mana hal yang baru itu? Saudara, di bawah kolong langit nggak ada yang baru. Di bawah matahari nggak ada yang baru. Yang ada yang baru itu di mana? Di dalam Kristus. Ya, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami kelahiran baru. Anda sekarang boleh dibilang sebagai ciptaan baru di dalam Allah. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, apa yang terjadi ketika orang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya? Yesus yang masuk dalam hatimu itu sekarang mempengaruhi hidupmu, ya. Nah, mempengaruhi hidup Anda. Sehingga karakteristik daripada Tuhan Yesus itu mulai nampak, berdampak di dalam kehidupan kita ini. Amin. Yang dulu hidup kita ini didominasi oleh daging, yang didukung oleh egosentrisnya manusia itu, sekarang ya, kita mulai melihat buah-buah roh itu mulai muncul dalam diri Anda. Karena apa? Karena Anda sekarang bukan lagi sebagai orang yang egosentris. Ketika Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru, sekarang Anda adalah orang yang kristosentris. Itu yang disebut yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Itu artinya apa? Dulu saya egosentris, sekarang saya kristosentris. Dulu saya hidup untuk diri saya sendiri, sekarang saya hidup untuk Yesus, untuk Allah. Motivasinya ke sana ya. Sampai nanti Anda punya pengertian, tekad yang sama seperti Paulus. Apapun yang aku lakukan, itu seolah-olah aku lakukan untuk Tuhan. Betul? Itu dalam hal makan, dalam pekerjaan, apapun juga. Seolah-olah untuk Tuhan. Nah, kalau Anda melakukan untuk Tuhan, kalau Anda melakukan sesuatu ya, contoh ya, untuk seseorang, Anda kan harus punya tanggung jawab, bukan? Dinilai oleh orang itu. Yang Anda melakukan untuk orang itu. Ketika Anda berkata, apa yang aku lakukan seolah-olah untuk Tuhan, Allah sekarang punya hak untuk menilai semua apa yang Anda lakukan. Penilaian bukan berdasarkan menurut Anda sendiri, oh baik, enak, dan sebagainya. Apa kata Tuhan? Boleh atau tidak, gitu ya. Itu bukan kata kita. Tuhan, amin. Nah, semuanya tergantung Tuhan. Nah, siapa yang sudah mulai seperti itu? Saya percaya, kalau itu dasarnya sudah Anda tangkap dan Anda mengerti, Anda percaya, saya percaya, saudara, ya, namanya transformasi atau perubahan hidup dalam kehidupan kita ini tidak terlalu sulit. Kenapa? Arahnya sudah benar, ya, pijakannya sudah benar, kendaraannya sudah benar. Nah, sekarang tinggal digaspol aja. Asal Anda nggak nginjak rem, itu akan jalan terus, ya, sehingga Anda akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesempurnaan kepada
kesempurnaan. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kelanjutannya adalah ya, bagaimana cara hidup baru sebagai orang yang menjadi ciptaan baru itu. Bagaimana? Nah, Saudara, ternyata setiap ciptaan baru itu adalah hamba Allah. Ini prinsip dasarnya, ya. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Jadi Anda jangan terkecoh, rancu dengan istilah hamba Allah dan pendeta, ya. Nah, pendeta itu jabatan, Saudara, dalam sebuah organisatoris. Tapi yang namanya hamba Allah itu nggak harus jadi pendeta, ya, nggak harus jadi pendeta. Nah, mungkin ada juga yang Anda jumpai yang mengatasnamakan pendeta dengan punya gelar yang aneh-aneh itu, ya. Mereka belum tentu juga hamba Tuhan, belum tentu juga hamba Allah. Ada juga mereka menjalankan profesinya aja, ya, tugas-tugas yang diberikan oleh sebuah organisasi. Tapi dia nggak melakukan kehendak Tuhan. Itu bukan disebut hamba Allah. Siapa hamba Allah? Hamba Allah adalah setiap ciptaan baru. Orang yang lahir baru, yang sekarang menjadi kristosentris, itulah yang disebut sebagai hamba Allah. Amin. Nah, sekarang sebagai hamba Allah, ya, ciptaan baru yang adalah hamba Allah ini, harus ada perubahan arah hidup. Dari yang dahulunya bersifat kedagingan, sekarang harus menjadi manusia rohani, berpikiran rohani, ya. Nah, mulai melakukan hal-hal yang rohani, ya. Sifat kedagingannya harus dilenyapkan, sekarang yang rohani itu harus muncul, tumbuh dalam kehidupan kita. Yang dahulu hidup tanpa arah yang jelas, alias sia-sia, sekarang Anda boleh mempunyai tujuan yang mulia. Amin. Sebagai hamba Allah itu tujuannya mulia. Kenapa? Karena arah hidup Anda bukan kepada dunia atau diri Anda sendiri. Arah tujuan hidup Anda itu adalah menuju kepada Tuhan. Betul? Nah, ketika Anda menuju kepada Tuhan ini, terjadi upgrade di dalam kehidupan kita. Anda akan diperbaharui dari hari lepas hari. Sehingga hidupmu itu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidupmu. Dan Kristus yang ada di dalam hidupmu itu semakin nampak, semakin berdampak. Coba Anda lihat, Saudara, ya. Beberapa orang yang pernah mengalami kelahiran baru dan mulai hidup untuk Allah. Fokus hidupnya, arahnya untuk Tuhan. Biasanya semangat 45 untuk Tuhan. Anda nanti lihat, ya, dari perkataannya, dari cara berpikirnya, dari cara menentukan sikapnya, ada satu perubahan, ya. Dari yang dulu ceroboh, dari dulu yang semaunya sendiri dan sebagainya. Nanti Anda lihat, mereka penuh dengan pertimbangan ini dan itu dan sebagainya, ya. Loh, kok bisa berubah seperti itu? Nah, ini pasti bisa terjadi. Karena apa? Arah hidup Anda kepada Tuhan ini akan membawa dampak yang luar biasa, ya. Ternyata, Saudara, menjadi pelayan Allah atau hamba Allah yang maha besar, ya, adalah panggilan yang luar biasa tingginya. Sejak kegagalan orang Israel untuk dijadikan bangsa imam-imam karena mereka menyembah lembu emas di Gunung Horeb, di situ rencana Allah membuat bangsa imam-imam itu akhirnya ditunda hingga penebusan dosa oleh Tuhan Yesus. Sekarang, siapa saja yang mau percaya penebusan ini dipanggil menjadi imamnya, ya. Nah, Saudara, kita ingat dalam buku 1 sudah pernah kita jelaskan, ya. Awalnya ketika bangsa Israel dulu, ya, dipimpin oleh Allah. Allah itu memimpin, mendandani bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Tujuannya apa? Ya, Tuhan pernah berfirman kepada Musa begini, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataanku,
kamu akan kujadikan menjadi milik kesayanganku sendiri, dan kamu akan menjadi sebuah kerajaan, ya, dan penduduknya semuanya adalah imam-imam. Disebut kerajaan imam namanya, ya. Sebuah kerajaan yang penduduknya semua adalah imam, dan kamu adalah bangsa yang kudus. Itu 3 janji itu, ya. Namun Anda tahu ya, ketika Allah merencanakan seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel nggak setia. Dia ingkar dengan menyembah patung lembu emas itu. Dan disitulah rencana Allah yang mulia atas bangsa Israel itu akhirnya gagal total. Ya, kenapa? Nggak diikutin aturannya. Padahal Tuhan punya rencana yang indah kepada bangsa ini. Satu bangsa ini nanti penduduknya semuanya, 12 suku itu semuanya adalah imam. Nah, untuk apa? Satu bangsa ini nanti akan ditargetkan oleh Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa yang lainnya. Seperti itu. Namun karena bangsa Israel gagal, panggilan imam itu akhirnya menunggu sampai Tuhan Yesus turun ke bumi, menebus orang-orang berdosa, lalu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu, kalau Anda membaca dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Anda dan saya sekarang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya. Di dalam kerajaan Allah, kita ditempatkan di situ. Sekarang posisi kita adalah imam. Amin. Nah, RTM ini saudara, ya, ada di muka bumi ini. Ini sebenarnya panggilannya apa? Untuk mendidik banyak orang, nanti akan dijadikan pasukan-pasukan imam. Ya, pasukan-pasukan imam. Di mana nanti semua orang-orang tergabung dalam revival total ministry ini, nanti adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan dan rela melayani Tuhan. Amin. Nah, sementara Anda saat ini mungkin masih butuh dilayani. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, dimulai dari Anda dilayani, Anda dipulihkan, Anda nanti boleh melayani dan memulihkan orang-orang lain juga. Jangan terus menjadi korban sebuah peristiwa. Menjadi victim orang-orang pokoknya, wah nanti ada Pak Gideon didoain dah gitu ya. Ya, doain sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 5 kali, 6 kali, kalinya semakin lebar kan? Nah, kalinya semakin banyak. Nah, di sini saudara, harus dihentikan. Sampai kapan kamu harus didoain terus? Tahukah Anda, panggilan Anda adalah panggilan seorang imam. Amin. Anda mau dijadikan imam, itu harus sudah ada di benak kita ini loh. Kenapa saya ada di revival total ministry ini? Ternyata Tuhan giring saya ke sini itu. Ternyata saya mau dijadikan imam. Amin. Coba mulai camkan. Nanti malam renungkan. Kenapa saya masuk dalam kelompok revival total ministry ini? Boleh mengenal RTM ini kenapa? Ternyata Tuhan memanggil kita semuanya. Amin. Bukan sekedar menjadi umat. Tapi saudara, Anda akan dijadikan imam. Amin. Nah, saudara, tentang imam, ya. Seorang imam, oke. Seorang imam adalah pelayan Allah. Artinya, motivasi baru dari hidup manusia baru adalah melayani Allah. Amin. Seorang imam adalah pelayan Allah. Amin. Nah, saudara, kita lihat dari Matius 25 ya. Dalam Matius 25, kita memperoleh suatu gambaran dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Bahwa ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi dia. Yaitu memperniagakan talentanya.
Kalau dahulu pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, lalu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya menuai di ladang pemberitaan Injil. Seperti itulah jugalah pekerjaan Anda. Amin. Yuk kita lihat dari satu ayat dulu ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tadi sudah saya singgung ayat ini. Baca sama-sama, Bapak-Ibu Saudara. 2, 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita dipanggil, dipilih ya menjadi imamat rajani. Nah, tentang imamat rajani pernah yang sudah ikut seminar selama 1 tahun, betul? Temanya apa dulu? Tentang imamat rajani. Nah, kemarin juga dinyanyikan kan lagunya. I-nya apa, M-nya apa, betul? Di Rednas itu. Nah, semua boleh tahu ya. Itu sudah kita ajarkan. Menjadi imam itu seperti apa? Ya, Anda harus punya kriteria dari seorang imam itu. Nanti diulang lagi itu. Ya, seminar-seminar tentang imamat rajani ini. Lah, dari sini apa yang harus dirombak di dalam kehidupan Anda supaya Anda bisa menjadi imam yang mudah untuk diperintah oleh Allah itu. Ya. Tujuannya kita memberitakan dalam seminar tentang imamat rajani dan artinya itu supaya ketika Allah memakai kita untuk rencananya, kita jadi mudah, betul? Karena apa? Di situ ada penerimaan, di situ ada integritas kita dan sebagainya. Sebagai seorang imam itu, amin. Ditugaskan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia itu. Nah, terus saudara. Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Coba kita baca ya di sini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, saudara, kerajaan surga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, ya. Lalu panggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Apa artinya? Ya, seorang ya Tuhan yang memanggil hamba-hambanya karena apa? Dia mau pergi ke luar negeri. Kira-kira ke luar negeri mana? Ke Hong Kong? Bukan, saudara ya. Anda tahu, awalnya Tuhan Yesus itu kan kumpul dengan murid-muridnya, betul? Nah, sebelum dia diangkat ke surga, ya, kita akan kadang-kadang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik itu, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dan menyertai dan memberikan kuasa kepada mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh bumi, ujung bumi. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya, nah saudara, ada pengutusan, ada pendelegasian tugas itu. Itu yang disebut di dalam cerita ini, ketika Tuhan itu meninggalkan bepergian ke luar negeri, lalu memanggil hamba-hambanya, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka, ya, memberikan tanggung jawab, memberikan pendelegasian. Apa yang diberikan? Tadi seperti kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, ada satu tugas untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang ajaib, betul? Kalau kita bicara amanat agung, tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk ke seluruh bumi ini. Amin. Nah, sekarang kita tahu ya, tugas ini sekarang dipercayakan kepada kita semuanya. Ketika Anda menempatkan diri sebagai imam, yaitu hamba Allah, sekarang ada pendelegasian tugas. Ada yang dipercayakan kepada Anda. Ya.
Kalau Anda menerima pendelegasian ini, artinya Anda sekarang punya tanggung jawab, betul? Nah, setiap orang ternyata talentanya beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kenapa mesti dibedakan? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. Alkitab bilang, ya, bukan Tuhan itu nggak adil. Bukan Tuhan itu pilih-pilih. Enggak. Semua itu ada alasannya. Kenapa yang 1 dapat 5? Kenapa yang 1 dapat 2? Kenapa yang 1 dapat 1 saja? Semua itu diberikan, Tuhan itu melihat. Semua itu tentang kesanggupan Anda. Kalau Anda sanggup dipercayakan 5, Anda dapat 5. Ya. Kalau Anda hanya sanggup untuk 2, Anda akan dipercayakan 2. Tapi kalau Anda mungkin hanya dites oleh Tuhan, itu cukup 1 saja. Ya. Saya pernah bicara tentang kapasitas, betul? Kapasitas itu harus diperbesar dari diri kita, supaya Tuhan boleh melihat. Kapasitasmu berapa? Ketika kapasitasmu besar, apa yang didelegasikan oleh Tuhan juga akan banyak. Menurut kapasitas ruang, ya, apa yang Anda miliki itu. Jadi ada kerjasamanya ini, saudara. Tapi walaupun 5, 2, dan 1, ketika Tuhan itu datang, halo, ketemu lagi ya, gitu ya. Lalu apa yang ditanyakan oleh tuannya itu? Gimana yang 5 itu? Gimana yang 2 itu? Dan gimana yang 1 itu? Ternyata yang 5 dan 2 punya tanggung jawab. Dia dengan bangga bilang, ini yang 5 Tuhan, yang kau percayakan kepadaku. Sekarang lihat, jadi 10. Lalu yang 2 bilang, ini Tuhan, 2 talenta yang kau percayakan kepadaku, sekarang jadi 4. Ya. Nah, tuannya bilang gini, wah, iyalah, berbahagialah kau. Itu ya, tuannya senang sekali. Terjadi sebuah multiplikasi seperti itu. Lalu tuannya mendekati yang 1, karena 1 tadi itu nggak berani untuk menatap sang tuannya. Hei, kenapa kau murung? Gimana dengan yang 1 itu? Ya, bukannya dia memberikan 1 jadi 2, malah balik menyalahkan tuannya. Betul ya? Aku kan nggak minta. Ini loh, aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat yang mengambil keuntungan dari kami semuanya ini. Ya, lalu Tuhan bilang gini, ya, kamu dihakimi menurut pengertian yang kamu dapat. Kamu bilang apa tadi? Bahwa saya mengambil untung? Betul. Kalau kamu tahu aku mengambil untung, kenapa kamu tidak menguntungkan itu? Diambil, saudara. Ya, talenta itu diberikan kepada yang punya 5 itu. Ya, nah, saudara, ya, ada sebuah kepercayaan. Menjadi orang Kristen, ya, menjadi orang lahir baru, ciptaan yang baru. Sekarang kita punya tugas yang baru. Amin. Tugas yang baru ini jangan pura-pura nggak ngerti. Jangan Anda hanya menjadi sok keren. Aku ciptaan baru, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Terus, sekarang ku adalah ciptaan baru. Woi. Nyanyinya keren. Betul? Siapa di sini ciptaan baru? Ayo. Siapa di sini ciptaan baru? Siapa di sini sudah ngerti Anda punya tugas yang baru? Ya, yang berani ngaku, setuju, ya, Anda diangkat menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Anda juga harus mau menerima tugas yang baru itu, amin. Jadi kita punya tugas, amin. Camkan baik-baik nih. Kita punya tugas, ya. Karena dia mempercayakan sesuatu kepada Anda. Ada yang mendapat tugas yang besar, ada yang dapat tugas yang biasa-biasa, ada yang dapat tugas yang sedikit. Kenapa? Tergantung kesanggupan orang itu masing-masing. Amin.
Saudara, semua harus diuji lewat dari itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mendelegasikan tugas ini, sebelumnya Tuhan Yesus itu sudah mengalami ya hal yang serupa dengan Bapaknya. Ya, kenapa dia harus diutus ke muka bumi ini? Dia diutus ke muka bumi itu juga menjadi imam, betul? Tapi bukan imam berdasarkan keturunan dari Harun atau orang Lewi. Keimaman Yesus itu tidak didasarkan dari garis keturunan Imam Lewi. Tapi keimaman Yesus itu diambil ya, dari silsilah Melkisedek dikatakan ya, yang tidak berbapak dan tidak beribu itu loh. Nah, kita sekarang ada di bawah keimaman Tuhan Yesus, betul? Bukan keimaman Harun. Keimaman Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus pernah menjadi teladan ketika dia di muka bumi itu dia menjadi imam. Ya, menjadi imam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Satu, saudara. Semua yang didelegasikan, semua yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus, semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, nah, saudara, yang ikut Retnas saya percaya sudah katam dengan ayat ini. Kenapa? Hampir dari semua pembicara kemarin itu mengutip dasarnya dari Matius 4 itu loh. Ya, kami tidak janjian. Tapi memang, saudara, setelah saya secara pribadi, Desember sebelumnya tahun lalu, saya mendapat sebuah tema khususnya di Jabodetabek tentang the Great Harvest, ya, tuaian besar. Lalu di Retnas ini ternyata temanya adalah inilah saatnya atau waktu penuaian itu. Ya, siapa yang harus menuai di sana? Kita semuanya. Amin. Ini tugas. Tuhan Yesus menjadi contoh teladan. Dia ada di ladang penuaian itu, dia menuai, betul? Targetnya dia tahu, betul nggak ya? Nah, sebelumnya dia ketemu objeknya dulu. Objeknya adalah perempuan Samaria tadi loh. Ya, dilakukan target Bapak sebenarnya adalah banyak orang yang akhirnya bertobat seperti itu. Tapi harus ada yang mengerjakannya. Kadang-kadang kita itu naif ya, pengen terjadi suatu ledakan rohani, pengen terjadi sebuah kebangunan rohani, pengen terjadi sebuah ada tuaian besar terjadi, ya. Kalau itu kelompok Anda, gereja Anda pengen banyak jiwa-jiwa memenuhi gedung gereja Anda dan sebagainya. Tapi nggak ada yang bergerak. Tapi nggak ada yang bekerja. Betul? Nah, di sini saudara, kita harus tahu cara pola kerjanya Yesus. Adalah memenangkan jiwa, bukan memindahkan jiwa. Betul? Kebanyakan gereja sekarang itu bukan memenangkan jiwa, tahu? Memindahkan jiwa. Ya tahu? Nah, adu pengaruh supaya jemaat orang lain pindah ke gerejanya. Bukan jiwa baru, bukan. Betul? Bukan jiwa baru. Nah, sekarang pola seperti ini sudah menjamur ini, kita harus perbaiki, betul? Bukan itu caranya. Menjadi pemenang-pemenang jiwa. Nah, sekarang harus belajar one on one, itu enggak ya? Ketemu dengan orang, ya, mulai menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang kasih Tuhan, mulai care dengan orang-orang di sekitar kita ini. Nanti hikmat Tuhan akan mengalir, ya, tentang apa yang harus Anda lakukan, apa yang Anda katakan dan sebagainya. Anda akan dipimpin oleh Tuhan sendiri dan Anda akan menuai banyak jiwa yang Anda menangkan, betul? Ya. Nah, kalau memang Anda diizinkan oleh Tuhan bikin gereja, ya bikinlah gereja dari apa yang Anda menangkan itu. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya.
seorang imam adalah pelayan Allah. Amin. Jadi nanti malam Anda mulai merenungkan, aku ini ternyata pelayan Allah dong. Aku ini ternyata hamba Tuhan. Amin. Ya, aku ini hamba Tuhan. Walaupun aku bukan pendeta. Ya. Nah, kalau Anda bergabung dengan organisasi, nanti Anda akan mendapat 5 jabatan itu. Nah, diutus sebagai penginjil, diutus sebagai rasul, dan sebagainya. Amin. Tapi secara umum, panggilan imam itu adalah menjadi pelayan Tuhan. Hidup kita sekarang, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat ya. Orang-orang di dunia ini, mereka berupaya. Ya. Jadi, istilah upaya itu sebenarnya adalah untuk orang-orang di luar Tuhan. Di dalam Tuhan itu Anda nggak perlu berupaya. Ya. Kalau toh harus berupaya cuma satu aja. Berupaya supaya berkenan kepada Dia aja gitu loh. Ya. Tapi segala sesuatu bukan untuk diupayakan. Karena kita sekarang adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Bro. Kenapa orang berusaha, berupaya ini dan itu? Karena dia khawatir. Khawatir itu musuhnya iman. Tuhan Yesus menegur kalau ada orang khawatir. Kenapa kamu khawatir? Tidak percayakah kepadaku? Betul? Kenapa kamu takut? Tidak percayakah kepadaku? Nah, kalau ditegur itu artinya dilarang, bukan? Bukan sesuatu yang kita teruskan. Akibat daripada orang takut, akibat daripada orang khawatir, lalu dia mulai berupaya, betul? Tapi orang yang mengerti posisi kita ini adalah anak Allah, kita ini dipelihara oleh Allah. Nanti Anda melihat dalam Matius pasal 6, itu ya. Nah, kita disamakan seperti burung ya. Tidak tahukah kau burung di udara? Dipelihara oleh Allah, betul? Bunga dibakung di lembah, dipelihara, dirawat oleh Allah. Apalagi kamu lebih daripada burung-burung itu. Kamu lebih daripada bunga dibakung itu. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, ya, mulai ya, dedikasikan hidup itu untuk Tuhan. Persembahkan hidup untuk Tuhan. Hidup yang dipersembahkan oleh Tuhan, Tuhan akan punya kewajiban untuk memelihara dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, kita perhatikan ya, Salomo adalah seorang yang penuh, ya. Salomo adalah orang yang penuh hikmat. Dan dengan hikmatnya, ia melakukan banyak hal yang besar. Apa saja yang dilakukan oleh Salomo? Ia membangun bait suci yang sangat megah bagi Tuhan. Ia menjadikan Israel negara yang kaya raya, puncak tertinggi dalam kejayaan Israel sepanjang sejarah, ya. Nah, karena berhasil, Salomo merasa puas dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tetapi perhatikan, dalam hikmatnya ia menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sama sia-sianya dengan hidup orang yang bodoh, yang tak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama mati dan hasil pekerjaannya tak kekal. Bahkan ia menyesali dirinya, mengapa ia dahulu begitu berhikmat. Saudara, Anda lihat ya, kalau Anda lihat dari uraian ini mungkin Anda masih bingung. Sekarang kita perhatikan beberapa ayat yang ditulis oleh Salomo. Dalam Pengkhotbah, pasal 2, ayat 10-12. Coba perhatikan saudara ya. Ini tulisan dari Salomo. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah puas segala jerih payahku. Jadi ayat 10 ini awalnya Salomo itu melihat semua yang diupayakan, semua apa yang dikerjakan, ya, dia sebenarnya bersukacita ya. Wah, ternyata jadi juga ya. Lalu dia menyimpulkan,
Semua itu adalah buah segala jerih payahku. Ya, bagaimana Salomo bisa melakukan itu? Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Jadi Salomo melakukannya itu dengan jerih payah. Ya, nah, lihatlah. Lalu kesimpulannya, segala sesuatu. Apa itu yang dimaksud segala sesuatu? Apa yang dibicarakan oleh Salomo yang di atas ini? Segala sesuatu tentang penelitiannya, tentang usahanya, ini jerih payahnya itu, ya. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan oleh orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Jadi Salomo awal-awal bangga dengan penelitiannya. Ya. Dengan apa yang dihasilkan semuanya. Tapi akhirnya dia nangkep. Ternyata semua itu si A, bukan si B. Sia-sia saja, katanya dia. Kesia-siaan. Seperti usaha menjaring angin. Nggak ada untung di situ. Nah, kenapa di situ, saudara? Anda bisa membaca lagi ayat selanjutnya, ayat 13-nya. Ya. Oke, ayat 13. Baca ya. 13 sampai 16. Nah, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Nah, jadi Salomo itu dia merasa dirinya berhikmat, ya. Lalu dia bilang, nasib yang menimpa orang bodoh juga menimpa orang berhikmat seperti Salomo ini. Lalu Salomo berkata, untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenangan-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Salomo itu, saudara, itu kalau yang ngomong itu orang bodoh gitu ya, orang yang putus asa gitu ya, itu mungkin bilang, iya lu nggak bisa mikir, lu nggak punya harapan ini dan itu dan sebagainya, betul? Namun saudara, kalau yang ngomong Salomo, Anda mau ngomong apa coba? Ya, kita ngerti dulu nih. Kalau membaca Pengkhotbah pasal 2 ayat 15 dan 16, ini yang ngomong adalah orang yang diakui sebagai orang paling berhikmat di bawah kolong langit, di bawah matahari ini. Dan dia bilang, nasib yang sama menimpa orang bodoh juga, dan itu juga menimpa aku. Lalu dia bilang, untuk apa aku dulu begitu berhikmat? Saudara, untuk dia bisa menjadi berhikmat, itu semuanya sudah membutuhkan effort, ya. Ada harga yang dibayarnya. Waktu untuk apa? Melakukan riset, itu enggak ya? Penelitian, ya. Ini dan itu sampai dia mengerti. Karena apa? Dia teliti semuanya itu. Dia jadi berhikmat karena dia rajin, ya. Makanya ada nih orang-orang sekolah. Saya ingat dulu di SD itu dipasang di tembok sekolah, rajin pangkal pandai. Nah, rajin pangkal pandai gitu. Nah, pola inilah yang dibangun oleh Salomo. Kalau aku rajin, ya toh, meneliti ini dan itu, aku akan pinter dan akan berhikmat, ya toh. Tahu banyak hal, tahu ini dan itu dan semuanya. Tapi dia yang sudah telanjur menjadi orang berhikmat itu, dia bilang,
Untuk apa aku dulu begitu berhikmat? Mungkin Anda masih bingung ya. Pak, emang kita nggak boleh jadi orang berhikmat? Saudara, waktu hidupnya Salomo itu ya habis digunakan hanya untuk meneliti banyak hal. Sehingga dia banyak tahu tentang banyak hal. Itu yang membuat dia nggak kenal Tuhan. Waktunya habis untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini saja. Gak punya waktu untuk mikir Tuhan, betul? Ada beberapa orang, saudara, yang waktunya dicurahkan untuk apa? Berupaya menemukan ini dan itu dan sebagainya. Gak ada waktu untuk mikir Tuhan, itu loh. Ini hikmatnya Salomo ya. Hikmatnya Salomo. Kenapa waktu saya yang banyak itu dalam seumur hidupku ini hanya aku gunakan untuk meneliti hal-hal yang nantinya akan hilang, yang nggak memiliki nilai kekal. Itu penyesalan daripada Salomo, saudara. Kenapa aku dulu begitu berhikmat, ya? Kenapa waktuku aku buang untuk perkara-perkara dunia ini? Kenapa waktuku tidak aku pakai untuk mengejar, mencari kebenaran demi kebenaran di dalam Tuhan? Itu penyesalan daripada Salomo, saudara. Ya, nah, di sini bukan berarti Bapak Saudara nggak boleh sekolah. Silahkan sekolah, silahkan sampai Anda kuliah juga, ya. Tapi ambil jurusan yang tepat, betul ya. Nah, sampai akhirnya Anda harus berhenti mengejar dunia ini. Lalu waktu Anda mulai Anda pakai untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Dan akhirnya Salomo itu melihatnya. Ya. Orang bodoh dan orang mati akhirnya mati juga. Dibilang itu tadi ya. Orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Apakah orang berhikmat nggak mati? Ya, tetap mati juga ya. Nah, saudara, sekarang perhatikan. Secara alamiah, semua orang punya motivasi seperti Salomo, bukan? Yakni mencari kepuasan, melihat hasil karya sendiri. Itu sebabnya waktu hidupnya dipakai untuk mengejar cita-cita atau keinginan-keinginan yang kalau berhasil ia merasa puas hidup di dunia. Tanpa sadar bahwa itu sia-sia juga. Karena apa? Karena semua yang dikejar, semua yang dicari itu, semua yang dikumpulkan itu, hasilnya tidak kekal. Amin. Nah, lanjut. Tuhan memanggil Anda di sini ya, untuk melakukan pekerjaannya dan buahnya kekal. Inilah panggilan imam. Kepuasan terhadap jerih payah di dunia harus digantikan dengan kepuasan karena ketaatan di bumi dan kelak menjadi kepuasan karena pekerjaan Anda itu dinilai kekal. Amin. Nah, ini sudah harus menjadi satu perubahan dalam pemikiran kita ini. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan inginkan? Kenapa Dia panggil saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu? Karena Dia mau semua yang Anda lakukan di bumi ini nanti nilainya kekal. Ya, nilainya kekal. Anda punya reward ketika berjumpa dengan Tuhan dulu. Itu nilainya. Tapi semua kebanggaan, keberhasilan yang bersikap duniawi itu, yang bersifat duniawi ini, itu nggak kebawa ke sana, nggak. Ya, nggak kebawa ke sana. Itu hanya kejayaan Anda di muka bumi ini, betul? Anda bisa berhasil nih, sampai punya pabrik 10 umpama gitu ya. Apakah pabrik 10 itu Anda bawa di hadapan Tuhan nanti? Enggak, betul?
Siapa yang pulang itu terus nanti 10 pabrik itu ikut dimasukkan ke peti gitu? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, Anda ketika nanti meninggal berjumpa dengan Tuhan, apa yang Anda bawa kepada Tuhan itu apa? Nilai, betul? Nilainya. Di sini loh, apa yang Anda kerjakan, buahnya harus kekal. Amin. Yohanes 15 ayat 16. Perhatikan di sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dia memilih kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu kekal. Di sini pakai kata tetap, ya. Buahnya itu kekal. Amin. Buahnya itu kekal. Nah, saudara, untuk bisa kita melakukan kehendak Allah lebih cepat lagi, caranya apa, saudara? Ya, supaya Tuhan memakai kita lebih maksimal lagi. Satu hal, saudara. Kita harus punya tekad untuk menyucikan diri kita ini loh. Ya, menyucikan diri. Nah, mereka yang menyadari panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan dirinya, menyerahkan diri kepada Tuhannya, dan Tuhan yang akan memperlengkapinya untuk tugas-tugas pelayanan. Amin. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ya. Jadi ketika orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah. Apa itu artinya menyucikan diri Anda itu? Ya. Nah, bedakan antara kudus dan suci ya. Kudus itu lebih kepada pengertiannya khusus. Betul ya? Menyucikan itu artinya seperti Anda nyuci baju, nyuci piring yang kotor. Ya, itu namanya menyucikan. Membersihkan dari semua yang telah nempel di dalam kehidupan Anda ini loh. Itu namanya menyucikan diri, membebaskan diri. Di dunia ini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang menyita waktu Anda, bukan? Kalau Anda bisa menyucikan diri, membebaskan diri, melepaskan diri, lalu lebih fokus lagi memberikan yang terbaik, terbesar, terbanyak untuk Tuhanmu. Nah, di sini Anda akan dipilih. Tadi dikatakan, ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dikhususkan maksudnya, ya, dipandang layak, dipakai oleh tuannya, dan disediakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, oleh sebab itu, Tuhan Yesus di muka bumi itu, ya, dalam gerejanya, untuk itu Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, tujuannya untuk mempersiapkan mereka. Amin. Efesus 4 ya, ayat 11 dan 12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, nanti dia akan melengkapi ya, sehingga Anda akan semakin mudah untuk mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Allah tugas itu kepada Anda. Ibrani 13, 20-21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus,
bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, nanti akan dilengkapi oleh Allah. Luar biasa itu. Nah, saudara, menjadi ciptaan baru, selain Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baru, hidupmu juga mulai di-upgrade oleh Allah juga. Ya, Anda dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai hidupmu nanti itu diubah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Jadi menjadi ciptaan baru, manusia baru itu harus serupa Yesus. Kalau belum serupa Yesus, belum baru, belum menjadi manusia baru. Masih proses menuju manusia baru itu. Ini targetnya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan di sini, saudara, ada kata dipilih, ada kata ditentukan. Semua itu dari semula. Artinya, ini semua ada di hatinya Allah, ada di pikirannya Allah. Memilih, menentukan, ya. Nah, menentukan semua orang untuk diubah serupa dengan gambar anaknya. Sehingga, perhatikan ya, anaknya, Tuhan Yesus itu nanti akan menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Siapa yang disebut banyak saudaranya itu? Anda dan saya. Kapan Anda pantas disebut saudaranya Yesus? Kalau Anda sudah seperti Yesus, loh. Ya, kalau Anda sudah seperti Yesus, ya, makanya dia dibilang yang sulung. Ya. Nah, yang berikutnya itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, itu. Anda bisa tahu, ya, umpama nih ya, Anda ketemu dengan Pak Simon, nah itu ya. Nah, ketemu Pak Simon, nah, lihat bulan kali ya. Simon, ya. Nah, lalu Pak Simon punya adik atau enggak? Ya, saya belum kenalan ya. Lu pernah nanya umpama ya. Nah, umpama ya ada orang yang mirip wajahnya ya, dengan Pak Simon gitu. Ya. Lalu dia ada di tempat yang sama. Kalau Anda bisa nanya dong sama Pak Simon, Pak Simon, maaf ya. Itu saudara Bapak ya. Gitu ya. Kenapa Anda bisa menebak bahwa orang itu adalah saudaranya dia? Karena ada kemiripan, ada keserupaan. Amin. Anda saudara Yesus? Siapa saudaranya Yesus di sini? Coba, wajah Anda mirip Yesus enggak? Ini persoalannya, bukan? Nah, ada enggak unsur yang menyerupai Yesus di dalam diri Anda yang bisa dipakai alasan, ya toh, bahwa Anda jadi saudaranya Yesus gitu loh. Ya, kita dipanggil, kita dipilih, kita ditentukan menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya Yesus jadi yang sulung, Anda adik-adiknya, betul? Anda saudara-saudaranya. Nah, Anda disebut saudara itu setelah diubah serupa menjadi Yesus. Amin. Yuk kita cepat berubah ya. Supaya Anda dikenali. Ini pasti adiknya Yesus nih. Betul ya? Dari mana? Dari cara Anda bicara. Dari cara Anda bereaksi. Dari cara Anda berpikir. Karena pikiranmu, perasaanmu, semuanya sekarang mirip Yesus semuanya. Ya. Nah, orang-orang Kristen pertama disebut menjadi orang Kristen di Antioquia ya. Kenapa? Karena orang melihat gelagat Yesus itu ada pada mereka. Kok kayak Yesus ya? Kayak Yesus lah. Lalu mereka menyebut, ini adalah kelompok orang Christ in. Ya, pasti Yesus di dalamnya. Makanya disebut Kristen. Nah, menjadi orang Kristen pertama kali karena perbuatannya. Hidupnya sama seperti Yesus. Amin.
Nah, jangan ngaku jadi saudaranya kalau belum mirip. Tapi ini juga warning. Kenapa aku belum mirip dengan dia ya? Apa yang harus saya kejar? Pertumbuhan di bagian mana nih? Untuk menyerupai dengan dia. Amin. Minta Roh Kudus untuk mengupgrade sang transformer itu. Untuk mengupgrade hidup Anda. Terus Roh Kudus ubah hidupku semakin hari. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sehingga dia menjadi yang sulung, aku adalah saudara-saudaranya. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang bertingkah, berbicara, berpikir seperti Yesus, Anda bilang, kamu saudara Yesus ya? You kamu saudara Yesus ya? Kok kamu ngomong gitu? Iya. Karena kamu menyerupai Yesus. Nangkep ya? Anda mau disebut sebagai saudara Yesus, orang lain mengenal Anda saudara Yesus, harus ada alasannya. Ada yang menyerupai dia. Semakin hari diubah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Oke, saudara. Manusia baru itu harus terus-menerus bertumbuh. Amin. Sampai menjadi serupa Kristus. Tak boleh berhenti tumbuh. Sebab orang yang berhenti tumbuh akan menurun dan balik kepada dasar lagi. Harus memulai lagi sebagai pemula. Amin. Selama Anda belum menjadi seperti Kristus, jangan sekali-kali berhenti bertumbuh. Amin. Kenapa Anda diberi umur jatah 120 tahun? Kenapa? Kenapa? Untuk bertumbuh. Betul? Jadi waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita ini, apa yang ditunggu oleh Allah dari diri Anda? Dia enggak menunggu rumahmu jadi 5 atau 10. Enggak. Dia menunggu apakah engkau berubah atau tidak, itu loh. Ketika Anda berubah, dia senyum. Adikku, itu. Si Among, adikku. Keren dong. Adiknya Yesus, betul? Ayo mulai semuanya. Ya, kita lihat. Amin. Terus saudara, 2 Korintus 3:18. Ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang, ya, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kita sedang diubah. Loading Anda itu untuk menjadi seperti Yesus itu sekarang Anda loadingnya berapa persen? Anda pernah download sesuatu gitu ya, atau upload sesuatu ya ke internet. Nanti kan ada loadingnya nih. Nah, 0, berapa itu ya, 1, berapa terus ya. Sampai komplit. Tandanya komplit apa? 100%. Betul? Kita sedang diubah. Kira-kira Anda ada di persen berapa nih? Siapa yang sudah 10%? Siapa yang sudah 15%? Siapa yang sudah mulai 25%? Perubahannya seperti Yesus? Ayo tingkatkan. Ya. Semakin hari semakin bertambah. Apa? Bukan hanya besar anugerahmu. Ya, keserupaanmu dengan Yesus. Amin. Jadi kalau ada teguran, ada orang komentar, mungkin negatif dengan Anda. Kenapa orang masih berkomentar negatif dengan saya? Artinya, harus ada yang saya benahi di dalam diri saya ini. Untuk apa? Roh Kudus biar bongkar semuanya, dan saya diubahkan dengan cepat menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, memang dalam proses pertumbuhan ini, kadang-kadang jalan yang harus kita lalui, kita harus melalui satu jalan ya, namanya suffering atau penderitaan. Karena ada prinsip rohani.
Ya, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, betul? Banyak orang maunya happy tiap hari. Nah, kalau happy ya terus yang Anda kejar, kemuliaan nggak akan Anda dapat, betul? Kesenangan yang Anda dapat, betul? Tapi kemuliaan tidak akan tumbuh di dalam hidup Anda untuk menjadi seperti Yesus. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kenapa Paulus bilang penderitaan ringan? Apakah yang dialami oleh Paulus itu ya memang nggak terlalu parah dari apa yang Anda alami? Tidak, saudara. Kalau Anda lihat, saudara, Paulus itu penderitaannya banyak banget, betul? Gara-gara ikut Tuhan tuh. Ya, taruhannya nyawa. Ya. Tapi Paulus itu bilang gini, penderitaan itu ringan. Amin. Siapa yang merasa penderitaan itu berat? Banyak orang kadang-kadang kalau konseling itu kadang-kadang kelebihan ceritanya. Pak, penderitaanku banyak. Penderitaanku berat. Lalu kadang-kadang saya tanya, banyaknya seberapa? Beratnya berapa kuintal? Coba cerita. Cerita untuk menunjukkan ngos-ngosnya itu. Oh begini Pak, rasanya nggak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Menerima semuanya ini. Malah nyanyi lagu itu. Betul nggak? Padahal ada lagu rohani yang bagus. Dia sanggup, Yesus sanggup. Betul nggak? Kita sanggup. Betul nggak? Kenapa Paulus itu bilang penderitaan itu ringan? Karena dia melihat, saudara, apa yang dialami itu tidak sebanding dengan apa yang nanti akan dia terima. Sehingga dia bisa mendefinisikan, namanya penderitaan itu nggak ada yang berat. Amin. Bentuknya apapun juga, namanya tetap satu. Penderitaan itu ringan. Amin. Coba ngomong. Penderitaan itu ringan. Tapi jangan titik di situ. Dibanding dengan kemuliaan yang disediakan. Betul? Kalau penderitaan itu diizinkan untuk membawa Anda pada kemuliaan, relakan. Karena itu bukan sesuatu yang berat. Orang merasa berat itu bukan karena volume gitu, atau jumlahnya. Orang merasa berat itu kalau nggak ikhlas, nggak rela, betul? Tapi kalau dia rela, dia mau, seberat apapun juga, dia bilang enteng, betul? Kenapa Anda mau? Untuk sebuah tujuan, yaitu diubah menjadi mulia sama seperti Yesus. Amin. Saya nggak mau dengar lagi ada orang yang masih kalau telepon atau ngomong sama saya, khususnya yang ikut kelas pemuridan ini, Pak, penderitaanku berat. Maaf ya, saya langsung ngomong, siapa bilang berat? Ngomong kosong. Penderitaan itu ringan dibanding dengan kemuliaan yang akan diberikan. Karena Anda itu ada di dalam sebuah progres. Sedang diubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Makanya Anda dibawa di satu jalan, namanya jalan penderitaan itu, ujung-ujungnya akan bermuara di satu tempat, namanya kemuliaan. Amin. Nah, saudara, sekarang perhatikan ya. Sebenarnya siapa yang ada di dalam tubuhmu? Sebagai manusia baru, ciptaan baru itu, siapa yang mengendalikan hidupmu? Siapa yang ada di dalam tubuhmu? Ini nanti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, kalau Anda tahu siapa yang ada dalam tubuhmu, Anda akan lihat. Ya, kalau Anda mulai bertanya, bagaimana seseorang dapat menjadi serupa dengan dia? Nah,
melalui pergaulan setiap hari dengan Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus. Dia ada di dalam dirimu. Bergaul dengan Tuhan itu nggak jauh, betul? Dia hanya sejauh doa. Ya. Nggak usah gedor-gedor langit. Wahyu pasal berapa? 3 ayat 20 bilang apa? Yesus masuk ke dalam hati, betul? Dia ada di dalam dirimu. Setelah dia ada di dalam dirimu itu, Anda bergaul dengan dia atau tidak? Anda ajak kongko enggak? Anda ajak ngobrol enggak? Atau Anda anggurin terus dia? Nah, Anda sapa kalau lagi ada masalah. Mirip murid-murid Yesus. Betul? Di kapal bersama Yesus. Ketika nggak ada masalah, Yesusnya dicuekin. Ketika terjadi badai ombak, baru dibilang, Guru, tidak pedulikah engkau dengan aku? Yesusnya ada di dalam. Yesus ada di dalam diri Anda, betul? Itu Anda harus ngobrol terus dengan dia, bergaul dengan dia terus. Pergaulan Anda dengan Tuhan, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, itu akan memungkinkan Anda akan lebih cepat diubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, kenapa saudara? Karena dua orang yang bergaul indah dan dekat satu dengan yang lain, lama-kelamaan wajah mereka akan berubah menjadi mirip satu dengan yang lain, bukan? Contoh dalam Alkitab, ya. Ada yang namanya Henokh di zaman purba sebelum banjir zaman Nuh. Henokh ini bergaul dengan Allah selama 365 tahun, menjadi sahabat Allah, sehingga ia diangkat langsung ke surga dan tidak mengalami kematian. Ya, Henokh itu menjadi sempurna karena bergaul. Amin. Bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Nah, orang yang mengaku Tuhan, Yesus yang pernah hidup di dalam dirinya, dan tak pernah membuat keputusan-keputusan atau tindakan sendiri, kecuali dengan persetujuan Tuhan, dan selebihnya mengikut dorongan intuisinya yang dikendalikan Tuhan Yesus di dalam dirinya, akan memanifestasikan Yesus di dalam hidupnya. Coba mulai, apapun yang Anda kerjakan, libatkan dia, betul? Libatkan dia dalam segala sesuatu. Lah, pengertian tentang istilah ini kadang-kadang salah kaprah juga. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, lalu orang bilang gini, Pak, saya sudah melibatkan Tuhan. Ya, gimana contohnya? Iya Pak, saya sedang berpikir untuk melakukan ini dan melakukan itu. Nah, untuk itu saya minta kuasa Tuhan untuk memberkati apa yang saya inginkan, apa yang saya rancangkan ini. Ya, apa yang saya usahakan ini. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, melibatkan Tuhan itu apa? Sebelum Anda memutuskan mau berbuat apa, Anda nanya Tuhan dulu. Nanti Tuhan ACC atau enggak? Baru Anda melakukannya bersama dengan Tuhan. Kalau ada orang tanya, kenapa Anda lakukan ini? Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau. Itu namanya melibatkan Tuhan, betul? Istilah melibatkan Tuhan itu jangan sudah terjadi, baru Tuhan dimasukkan ke dalam program Anda, supaya apa? Membackup Anda, seperti gitu loh. Nah, itu apa bedanya dengan orang dunia? Dia bikin ini, bikin itu, butuh tenaga supranatural, cari dukun, cari apa, dan sebagainya. Kekuatan ini dan itu. Nah, ini hanya orang Kristen, cari Tuhan aja, gitu loh. Bukan itu maksudnya. Melibatkan Tuhan itu dalam sebelum Anda menentukan, sampai Anda tahu, keputusanmu itu direstui sama Tuhan, gitu loh. Tuhan ada di dalam keputusanmu. Itu namanya melibatkan Tuhan. Ya, Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Henok. Jadi ya, ini ayatnya Henok tadi. Kejadian 5, 22, 24. Dan Henok itu bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, saudara, tadi sudah dikatakan ya, kita ini imamnya Allah. Orang lahir baru, ciptaan baru adalah pelayan Allah, imamnya Allah. Hidup melayani. Nah, untuk menutup, ya. Sekarang bagaimana cara melayani atau memulai sebuah pelayanan itu bagaimana? Dalam Kisah Para Rasul, saudara, tampak Tuhan memilih atau membangkitkan hamba-hambanya sendiri. Tak seorang perlu mengangkat dirinya menjadi hamba Tuhan. Tetapi mereka yang selalu menyediakan dirinya bagi Tuhan, Tuhan akan mengutusnya untuk satu tugas. Paulus yang sedang giat-giatnya menganiaya orang Kristen pun tak berdaya menolak panggilan Tuhan untuk berbalik melayaninya. Simon, si tukang sihir, walaupun sangat ingin memiliki kuasa yang dimiliki Petrus, tak kuasa membeli jabatan itu. Tapi yang selalu rajin menyediakan diri dalam segala bentuk pelayanan tubuh Kristus, seringkali tumbuh terus sampai dipilih oleh Roh Kudus menjadi pelayan Tuhan. Ya, jangan mengangkat dirimu. Ya, Anda akan dipanggil oleh Tuhan, akan diutus oleh Tuhan. Yang penting apa? Persiapkan dirimu. Semakin Anda boleh fokus, ya, mengkhususkan diri, Anda dipandang layak oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan menentukan, menyuruh Anda. Ya, Dia berfirman, Anda tahu apa yang Anda kerjakan, itu ada yang memerintah. Yang memerintah siapa? Tuhan, betul? Ya, terus saudara. Ternyata saudara, banyak orang mengangkat dirinya sendiri menjadi hamba Tuhan. Ya, tanpa ada pengutusan yang jelas dari Tuhan sendiri. Ada juga yang mengaku-ngaku jadi hamba Tuhan tanpa peneguhan dari Roh Kudus atau nubuat yang jelas. Itu adalah berbahaya. Ya, kenapa? Nanti ia akan berterus terang kelak pada akhir zaman. Dan dia akan bilang, aku nggak kenal engkau. Ya, Anda sebagai hamba Tuhan ini dan itu dan sebagainya melakukan banyak hal kerohanian. Tapi ujung-ujungnya nanti Tuhan berterus terang, sopo kowe? Aku nggak kenal kamu. Aku tidak kenal engkau. Ya, contoh saudara ya, ada orang yang menggebu pengen melayani. Bahkan dia mau beli pelayanan itu juga, karunia itu. Dalam Kisah 8 ayat 18-20 ya. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Setelah berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah. Kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, ada orang pengen jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, bahkan mau beli karunia itu, tapi ditolak. Ya, di sini ini ayat 15 pasal 15 sudah 22 dan ayat 32 ya. Nah, tapi sebelumnya ya Kisah 9 dulu ayat 10 sampai 12. Di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Anda tahu sudah, kenapa Paulus itu jadi hebat begitu? Karena dia nggak mengangkat dirinya jadi hamba Allah, betul? Bahkan kalau Anda lihat pengakuannya, di antara semua para rasul, aku itu paling hina, betul nggak ya? Nggak menyombongkan, nggak membanggakan diri. Dan dalam pengutusannya, Anda lihat, benar-benar terjadi. Ananias disuruh doain, betul?
ada penglihatannya, ada peneguhannya, dan sebagainya. Ini yang membuat Paulus itu mantap dalam pelayanan. Kenapa? Tuhan itu masuk, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyatakan kehendaknya kepada dia itu loh. Ya. Nah, Kisah 15, 22 dan ayat 23. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua memilih seluruh jemaat itu, mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Ya, zaman para rasul kalau mau mengutus, orang berdoa dulu, minta pernyataan Tuhan, mana yang diutus. Kalau zaman rasul-rasul dulu mereka membuang undi ya, siapa yang kena undi, itu yang diutus, biasanya seperti itu. Nah sekarang Tuhan bisa berbicara secara audible juga kepada kita semuanya, siapa, apa, dan bagaimana. Itu cara memulai pelayanannya. Oke, Bapak Saudara, tentang manusia baru sudah selesai ya. Besok kita akan lanjut ya, tema yang baru. Kita akan bicara tentang hati nurani. Hati nurani itu penting ya untuk mengetahuinya supaya kita tahu motivasi kita. Ya. Kalau ada yang nggak benar dan sebagainya, nanti bagaimana cara menanganinya. Nanti kita akan bahas di dalam pembahasan hati nurani itu. Oke, terima kasih Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Amin.